العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sedang jemaah salat subuh Masjid An-Nasr yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya juara sampai saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan sudah kita mulai aktivitas kita pada hari ini dengan qiyamul lail, tahajud, tilawatil Quran, zikir, doa, salawat, dan baru saja kita selesaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita kerjakan diterima serta mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama saya mohon maaf, mungkin sudah 2 kali tidak sempat karena ada tugas keluar kota. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa ayat 58, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih, innallaha kana sami'an basira. Ayat ini mempunyai korelasi dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat sebelumnya bercerita tentang orang-orang Yahudi dengan segala kesombongannya, dengan segala hal-hal yang memang tidak wajar untuk dilakukan. Mereka adalah orang-orang yang sudah membuat janji tapi janjinya dilanggar, yang membuat sumpah ternyata sumpahnya untuk melaksanakan ajaran-ajaran kitab suci At-Taurah yang diturunkan juga tidak dipenuhi, membangkang, melawan, dan seterusnya. Dan Allah sudah jelaskan juga apa yang sudah disiapkan buat mereka dalam bentuk azab dan siksa dan kesengsaraannya. Terakhir, nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, yang digambarkan neraka itu adalah kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setelah nanti daging dari badan mereka itu matang, dilalap oleh api, kami akan ganti dengan jasad yang lain agar mereka merasakan azab yang sebenarnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan menuju kebahagiaan, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada 2 perintah. Yang pertama adalah menunaikan amanah
yang kedua adalah menegakkan keadilan di dalam penegakan hukum. Ayat-ayat selanjutnya nanti bercerita tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang digambarkan bahwa orang-orang munafik itu sifat-sifat yang mereka miliki tidak perlu diikuti. Kita harus hindarkan. Maka ayat ini mendahului ayat-ayat itu. Dimulai dengan innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Dalam kajian usul fikih ada redaksi-redaksi perintah, bermacam-macam redaksi perintah. Apabila perintah itu menggunakan kata-kata amara ya'muru, itu adalah perintah kelas atas, perintah tingkat pertama. Artinya tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilakukan sesuatu untuk menghilangkan perintah itu. Dimulai yang pertama, antu'addul amanati ila ahliha. Diperintahkan untuk menunaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya. Para ahli tafsir mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila arbabiha. Arbabiha artinya yang berhak menerima amanah itu. Para ahli tafsir, Al-Imam Az-Zamakhsyari misalnya, salah seorang mufassir abad ke-6 yang wafat 538 Hijriah, dengan tafsir Al-Kasyafnya menjelaskan bahwa perintah ini bersifat umum. Hadzal khitab, katanya, amun li kulli ahadin wa fi kulli amanatin. Umum untuk semua orang dan semua jenis amanah yang nanti akan kita jelaskan. Begitu juga salah seorang mufassir terkenal juga abad ke-8, Al-Imam Abul Fida Ismail Ibni Katsir, yang wafat 774 Hijriah, menjelaskan pula bahwa ayat ini menceritakan perintah secara umum tentang amanah dan hukum yang harus ditegakkan. Ada amanah berupa kewajiban kepada Allah yang kita ketahui, ada kewajiban sholat, menunaikan zakat, dan seterusnya. Ada juga kewajiban yang harus ditegakkan kepada sesama manusia. Itulah yang disebut dengan al-wada'i. Al-wada'i itu wadi'ah. Wadi'ah itu amanah. Wadi'ah itu titipan yang harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, ketika kita berbicara amanah, berarti lawatnya adalah khianah. Orang yang amanat artinya orang yang tidak khianat. Orang yang tidak menegakkan amanah adalah orang yang dikatakan oleh Nabi tidak sempurna imannya. Dan bahkan ada yang menafsirkannya sama sekali sudah tidak punya iman lagi. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan atau tidak sempurna keimanan seseorang itu
apabila sudah tidak ada amanahnya lagi. Nah, ayat ini menceritakan perintah itu harus ditegakkan. Perintah itu harus dijalankan. Perintah itu harus ditunaikan. Itulah amanah. Apalagi ketika kita menerima amanah itu, supaya orang yakin, harus dengan sumpah. Saya bersumpah untuk menunaikan amanah ini, untuk menjalankan amanah ini. Kalau tidak dijalankan, berarti dia melanggar sumpah. Orang yang melanggar sumpah itu dikenakan kafarah. Itulah ayat 89 dari surah Al-Maidah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum wahfadhu aymanakum. Dijelaskan di sini, orang yang melanggar sumpahnya setelah dia bersumpah, wallahi, demi Allah, itu adalah janjinya kepada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan janjinya terhadap sesamanya. Karena ketika dia bersumpah disaksikan oleh orang banyak dan ada saksi yang menandatanganinya. Nah, dari sinilah para ulama mengatakan, khususnya para ahli tafsir, manusia itu digambarkan dari ayat sebelumnya, mereka takut dengan siksa. Siksa yang dijanjikan oleh Allah di alam akhirat nanti. Api neraka yang digambarkan luar biasa. Jangankan kena apinya, mendengar suara gemuruhnya saja sudah merasa takutnya luar biasa. Nah, dari situlah, kalau kita takut dengan siksa, maka kita berkewajiban menegakkan amanah itu. Ada perintah, kita laksanakan. Ada larangan, kita jauhkan diri kita dari larangan itu. Nah, para ahli tafsir mengatakan bahwa amanah itu adalah satu kewajiban yang harus ditegakkan. Karena perintah. Di dalam hadis lain juga dijelaskan, addil amanata ila mani tamanak. Tunaikan amanah kepada orang yang menerima amanah itu. Kita yang tahu siapa yang berhak menerima amanah itu. Orang yang tidak menunaikan amanah juga, dia mendapatkan gelar baru, yaitu gelar sebagai seorang yang munafik. Karena ada 3 tanda munafik yang disebutkan oleh Nabi. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia langgar janjinya. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat terhadap amanah itu. Ayatul munafiqi salasun, idza hadatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Jadi apabila dia ngomong, bohong terus. Apabila dia berjanji, dia ingkar terus terhadap janjinya. Yang ketiga, apabila dia diberikan satu kepercayaan amanah, dia langgar amanah itu. Ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena amanah itu
sebagai satu kewajiban dibagi oleh para ulama ada 4 macam. Ada amanahnya kepada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berjanji, sementara Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Di dalam banyak ayat itulah yang disebut dengan istilahnya muraqabah. Di dalam surah Ali Imran Allah jelaskan, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah itu sesungguhnya Allah tidak pernah lupa, tidak pernah ada yang terlalaikan sesuatu sekecil apapun di langit maupun di dunia ini. Di dalam surah Al-Hadid Allah jelaskan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu senantiasa bersama kamu di mana saja kamu berada. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Ini menunjukkan betapa urgensinya amanah itu. Tidak boleh dilanggar, tapi diperintahkan untuk menunaikannya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Ada kewajiban-kewajiban yang harus ditegakkan. Amanah. Ya, sebagai seseorang yang mempunyai tanggung jawab, dia harus tegakkan amanah itu. Karena apa yang dibebankan kepadanya sebagai amanah itu adalah kewajiban yang harus ditegakkan. Tidak boleh dia melanggar itu. Yang ketiga adalah amanah terhadap lingkungannya. Di mana dia berada, dia punya kewajiban amanah juga untuk menjaga lingkungan itu. Nah, lebih daripada itu, amanah terhadap dirinya sendiri. Amanah terhadap dirinya sendiri. Dia yang tahu apa amanah yang harus dia tegakkan. Tidak bisa kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjanji harus begini, tapi kita sendiri tidak menegakkannya. Ini adalah satu pelanggaran. Nah, pelanggaran itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya amanah, Allah pernah tawarkan amanah itu kepada makhluk-makhluknya yang lebih besar dan lebih gagah, lebih kokoh dari manusia yang lemah ini. Itulah ayat 71 daripada surah Al-Ahzab. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah tawarkan amanat itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, bukit-bukit yang kokoh dan kuat. Semuanya mereka menolak. Mereka tidak mau melaksanakan amanah itu. Tapi akhirnya manusia yang menerima amanah itu. Maka Allah katakan manusia itu telah menganiaya dirinya dan berada pada posisi tidak cerdas, dia bodoh. Nah, berangkat daripada ayat ini berarti amanah itu adalah sesuatu yang harus ditegakkan. Tidak boleh kita melanggar, meninggalkan, tidak melaksanakan amanah itu. Sekecil apapun. Kalau kita kembalikan dengan sababun nuzul dari ayat ini. Ayat ini diturunkan ada sebabnya.
Diriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah pada tahun ke-8 Hijriah, yang disebut dengan istilah pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah. Rasulullah mempunyai keinginan bersama sahabat-sahabat besarnya untuk sholat di dalam Ka'bah. Diriwayatkan pemegang kunci Ka'bah yang bernama Utsman bin Talha mendengar ada rencana itu, langsung dia lari dan naik ke atas Ka'bah itu. Dia kunci pintu Ka'bahnya itu, dia naik ke atas sehingga tertutuplah pintu itu. Wa aba, kata ayyad fa'a al-miftah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau menyerahkan kunci itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu dia katakan, aku tidak mengira bahwa yang menginginkan kunci itu adalah Rasulullah. Aku tidak tahu. Kalau aku tahu, aku tidak akan lakukan itu. Akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah melambaikan tangannya dan akhirnya diterima kunci itu. Begitu diterima kunci, langsung dibukakan pintu Ka'bah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah bersama para sahabatnya sholat di dalam Ka'bah. Sesudah sholat, Rasulullah terus perintahkan Ali bin Abi Thalib, serahkan kunci itu. Sayyidina Ali tidak mau menyerahkan kuncinya. Dalam riwayat lain diceritakan, pertama kali yang disuruh untuk meminta kunci itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utsman bin Talha sebagai pemegang kunci. Ini yang disebut dengan keluarga Bani Syaibah. Bani Syaibah itu sampai sekarang masih ada keturunannya. Kita sering menyebut dengan Asy-Syaibi. Asy-Syaibi itu Bani Syaibah. Inilah yang menerima amanah memegang kunci Ka'bah. Raja saja tidak bisa itu buka, dia tidak boleh kecuali keluarganya, walaupun anak kecil. Pernah pada satu saat ketika saya masih sekolah dulu, raja memerintahkan untuk dibukakan pintu Ka'bah. Kalau ada tamu-tamu khusus dibukakan. Ternyata yang buka itu anak kecil, pakai kursi diangkat, dibukakan. Sudah dibuka, nanti sudah selesai, dikasihkan lagi, diserahkan lagi sama anak itu. Kebetulan katanya yang tua-tua sedang berada di luar kota. Begitu amanah, dikembalikan lagi. Nah, begitu Rasulullah perintahkan kepada Ali, karena begitu ditutup pintu Ka'bah itu, kuncinya dimasukkan dalam kantongnya. Ya Ali, katanya, serahkan kunci itu. Kata Sayyidina Ali, ambil pedangnya dia, aku akan serahkan kunci itu. Tapi aku akan lakukan sesuatu dulu. Kenapa? Karena dia melecehkan saudaraku yang bernama Umar bin Khattab. Pertama Umar bin Khattab disuruh minta kunci, dia katakan tidak ada. Ya Umar karena tidak ada, langsung kepada Rasulullah kembali mengadu, ya Rasulullah sudah aku minta, katanya tidak ada. Rasulullah terus panggil, Ali, kamu yang datang ke sana. Rupanya Sayyidina Ali ini agak galak sedikit mungkin.
baru datang langsung kunci diserahkan, ketakutan dia. Nah, karena kamu melecehkan saudaraku tadi, ini balasannya. Pedangnya dikeluarkan, mau dibunuhnya. Kata Rasulullah, jangan. Itu amanah. Kunci itu amanah. Engkau harus serahkan. Dalam riwayat yang lain, ketika Sayyidina Ali tidak mau menyerahkan, Sayyidina Utsman terus mengatakan, ya Ali, katanya, faqad azaita, kamu sudah melakukan sesuatu, artinya kamu sudah melukai hatimu, kamu sudah membuat satu penganiayaan. Padahal kunci, kecil aja kunci, tapi karena kunci itu tidak bisa membuka sesuatu, tidak bisa menutup sesuatu. Terus dibacakan bahwa masalah ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya. Dibacakan ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Akhirnya melihat akhlaknya Rasulullah yang betul-betul menegakkan amanah, menunaikan amanah. Kalau itu adalah milik seseorang, sekecil apapun harus diserahkan. Itu akhlaknya Rasulullah. Akhirnya Utsman bin Talhah pada waktu itu belum sebagai seorang muslim, melihat kejadian itu langsung dia menyatakan keislamannya. Langsung dia masuk Islam. Nabi terus berkatakan, ya Bani Talhah, katanya, khuduha, ambil kunci itu, khalidatan talidatan, untuk selama-lamanya. La yakhudhuha minkum illa zalimun. Tidak ada yang berani untuk mengambil kunci itu dari kalian melainkan orang yang zalim. Nah, dari sini digambarkan Allah perintahkan menunaikan amanah digandingkan dengan menegakkan keadilan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Kalau kamu menetapkan satu ketetapan hukum di antara manusia, maka hukum itu harus ditetapkan dengan keadilan. Seolah-olah Allah itu berpesan, orang yang menunaikan amanah itu orang yang adil. Tapi sebaliknya, orang yang adil, orang yang menunaikan amanah. Tapi orang yang tidak menunaikan amanah berarti dia adalah orang yang tidak adil. Tidak adil artinya kalau dalam hal-hal yang biasa tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Kalau berkaitan dengan hukum, itu tidak menetapkan hukum kepada yang berhak menerima hukum itu. Maka disinilah namanya keadilan. Dalam menetapkan hukum, itu ada orang-orang yang sudah diberikan tugas yang namanya hakim. Hakim itu yang memegang amanah untuk menegakkan hukum. Tidak sembarangan penetapan sebagai seorang hakim. Kalau di dalam masalah-masalah fikih, hakim itu disebut sebagai mujtahid. Mujtahid itu harus terpenuhi syaratnya yang luar biasa. Ada yang mengatakan 15 syaratnya. Abul A'la Al-Maududi, seorang tokoh yang wafat 1979 yang lalu dari Pakistan itu, dia katakan ditambah lagi, bukan 15 tapi ditambah 4 lagi, jadi 19. Kenapa dipenuhi persyaratan itu? Merupakan satu keharusan supaya ketetapannya jangan salah. Ketika menetapkan hukum,
Yang ditegakkan adalah keadilan. Keadilan artinya tidak boleh memihak. Kalau kita melakukan satu pemihakan kepada seseorang, kepada kelompok tertentu, berarti kita tidak menegakkan, tidak menunaikan tugas kita sebagai hakim dengan sebenarnya. Nah, maka dalam hal ini, kalau dia tidak bisa melakukan itu, berarti dia tidak adil. Sementara Allah di dalam surah Al-Hujurat yang sering kita baca, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Berarti Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak bisa meletakkan kebenaran itu pada tempatnya. Dia lakukan satu kezaliman. Kenapa? Karena keputusan yang diambil tidak boleh ada unsur kezaliman sedikit pun. Tidak boleh ada sogokan, tidak boleh ada pesanan. Kenapa? Karena ketika keputusan itu ditegakkan, kita tetap dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin manusia tidak tahu apa di balik keputusan itu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita katakan la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah itu tidak pernah lalai, tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha mengetahui, maha menguasai. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dalam surah Ghafir itu, mengetahui yang sifatnya yang bisa dilihat oleh kasat mata kita dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui itu kesemuanya. Nah, sekarang kondisinya sekarang banyak amanah sudah tidak ditegakkan. Keadilan sudah jauh dari, katanya sudah jauh dari panggang api. Dua-duanya sudah tidak ada lagi. Maka kita bertanya, kemana amanah itu? Dan di mana keadilan yang dituntut, yang kita harapkan? Kita takut kalau amanah sudah tidak ditegakkan, keadilan sudah jauh dari yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha dengan perbuatan itu, Allah akan turunkan kepada kita azab dan siksanya itu. Ketika Allah turunkan azab dan siksanya, tidak bisa kita menghalanginya. Tidak bisa kita menghalangi semuanya itu. Maka di penghujung ayat, innallaha ni'imma ya'izukum bih. Ini adalah nasihat yang terbaik. Ni'mas syai', sesuatu yang terbaik yang disampaikan untuk kalian semuanya. Ditutup lagi dengan innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu mendengar semua ucapan kalian. Basira, melihat, menyaksikan semua perbuatan kalian. Jadi yang kita ucapkan Allah mendengar, yang kita kerjakan juga Allah mengetahui. Apa yang kita sembunyikan dari semuanya itu. Inilah pesan dari ayat 58. Nanti begitu masuk ayat 59, ketaatan itu tidak bisa ditawar. Dimulai ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nanti taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tapi ketika taatnya kepada ulil amri, penguasa, Allah tidak ulangi lagi ati'unya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri minkum. Nah, ada itu. Para ahli tafsir mengatakan, kenapa tidak diulangi lagi ketaatan itu pada perintah yang ketiga? Kenapa? Karena ketaatan itu ada selama sesuai dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika penguasa menetapkan satu ketetapan yang berlawanan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak wajib ditaati. Maka pesan Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah itu kecuali ketaatan yang sesuai dengan perintahnya. Maka tidak ada ketaatan terhadap makhluk siapapun apabila perintah-perintahnya, pesan-pesannya itu durhaka dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesannya, perintah menunaikan amanah sekecil apapun. Yang kedua, perintah menegakkan hukum dengan penuh keadilan. Orang yang tidak amanah berarti orang yang tidak adil. Orang yang tidak amanah, orang yang tidak adil. Dan keadilan itu adalah sesuatu yang harus ditegakkan. Sekecil apapun keputusan yang ditetapkan harus didasari oleh keadilan. Tidak ada kezaliman, tidak ada yang namanya keberpihakan. Karena kalau kita melakukan satu kezaliman, kita takut orang yang dizalimi itu berdoa. Ketika dia berdoa, tidak ada hijab sama sekali antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ingatkan, ittaqi, katanya, da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Karena orang yang terzalimi itu ketika dia mengangkatkan tangannya, itu tidak ada hijabnya sama sekali, dindingnya, pemisahnya sama sekali antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau